Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Cahyaningsi SPD, CGP Angkatan ke-9 dari kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut saya akan memaparkan tugas dari ruang kolaborasi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dengan tema studi kasus dilema etika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri Ika Cahyaningsi SPD dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Dan yang kedua ada Bapak Leo Agus Priawan SPD dari SD Bahagia Pangkal Pinang. Dan yang ketiga ada Ibu Nyimas Nur Komaria SPD dari SD IT Kurani Ad-Duha Pangkal Pinang. Dan di sini kami juga akan memperkenalkan fasilitator kami adalah Ibu Sriningsih MPDI. Berikut adalah kasus yang kami akan bahas. Pada kegiatan PPDB atau penerimaan peserta didik baru, setiap sekolah membuka pendaftaran secara online ataupun offline. Adapun dalam pelaksanaannya, masing-masing sekolah menerapkan SOP atau standar operasional dan petunjuk teknis yang sesuai dengan SK dari pemerintah. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan SOP dan juknis yang telah ditetapkan. Sekolah seharusnya menerima siswa yang sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada SOP dan juknis. Tapi terdapat tambahan siswa yang berasal dari titipan berbagai pemangku kepentingan. Tetapi sekolah juga harus menerima siswa yang tidak sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang ada pada SOP dan juknis. Analisis kasus terdiri dari 3. Yang pertama ada paradigma dilema etika, dan yang kedua prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama ada paradigma dilema etika, yaitu keadilan lawan rasa kasihan, di mana di sini sekolah diharuskan juga untuk menerima siswa yang tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan SOP dan juknis. Sekolah merasa kasihan terhadap siswa tersebut dan khawatir jika calon peserta didik tidak dapat melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Yang berikutnya ada prinsip dilema etika. Berpikir berdasarkan rasa peduli atau care-based thinking, yaitu bertujuan untuk memberikan kesempatan calon peserta didik agar dapat melanjutkan ke sekolah ke jenjang berikutnya. Dan yang ketiga ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama ada mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu kejujuran berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Di sini sekolah tidak jujur dalam PPDB karena lebih mengutamakan rasa kemanusiaan. Dan yang kedua ada menentukan siapa yang terlibat. Di sini yang terlibat ada kepala sekolah, panitia PPDB, para pemangku kepentingan, orang tua calon peserta didik, dan calon peserta didik. Yang ketiga ada kumpulan fakta-fakta yang relevan, yaitu yang pertama ada beberapa calon peserta didik memiliki umur atau kurang dan tidak sesuai dengan zonasi sehingga tidak memenuhi persyaratan ketentuan. Dan yang kedua, para pemangku kepentingan mendesak agar sekolah menerima calon peserta didik yang sudah direkomendasikan. Yang keempat, ada pengujian benar atau salah, yaitu yang pertama ada uji legal. Di sini tidak ada pelanggaran hukum dalam uji legal. Dan yang kedua, uji regulasi, yaitu adanya pelanggaran peraturan atau kode etik karena sekolah menerima calon peserta didik tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Ketidaksesuaian tersebut dapat dibuktikan dari jumlah calon peserta didik yang tidak sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ada dalam SOP dan juknis. Yang ketiga ada uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi, hal ini berlawanan dengan nilai-nilai yang diyakini. Yang keempat ada uji publikasi, bahwa keputusan yang diambil sekolah itu salah jika dipublikasikan bisa menurunkan nilai atau standar mutu sekolah. Dan yang kelima ada uji panutan atau idola. Keputusan yang diambil adalah menerima calon peserta didik karena nilai kemanusiaan. Yang kelima ada pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam situasi ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan.
Yang keenam, melakukan prinsip resolusi, yaitu prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan karena memberikan kesempatan calon peserta didik agar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Yang ketujuh ada investigasi opsi trilema, yaitu calon peserta didik akan menerima tapi tidak diberikan begitu saja, namun akan ada surat perjanjian atau pembicaraan di awal masuk sekolah. Yang kedelapan, buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah menerima calon peserta didik tersebut dengan catatan orang tua peserta didik menerima semua konsekuensi ke depannya. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, maka calon peserta didik tersebut diterima agar siswa dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya dan demi kebaikan siswa dan sekolah. Hal yang menarik dan tak terduga, yang pertama ada nilai kemanusiaan yang menarik karena menyangkut masa depan anak. Dan yang kedua, akan terjadi lagi bila tidak ada ketegasan dari atasan atau pimpinan. Kesimpulannya, pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berikut adalah daftar checklist tugas dari kolaborasi. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan dari hasil tugas kelompok kami. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.